kadang juga air seni kita itu berbusa, berbuih. Nari duso dokter ya. Allah itu tidak mempersulit umatnya. Ternyata deng. Peningkatan ya menu makanan yang ada di meja. Oh, iya. Ke dokter Rifai kan tentunya. Dokter jangan sampai, berarti itu yang obat-obat yang tidak terkontrol oleh dokter-dokter ya. Berarti beli-beli di warung lah dokter, misalnya pusing dikit. Ya, warnanya itu merah seperti air cucian daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Ketemu lagi dengan saya Kiki. Sebagai apa? Ya sebagai host lah. Mau jadi apa lagi? Nah Sobat Sehat, hari ini kebetulan di hari Kamis minggu kedua pada bulan Maret diperingati sebagai Hari Ginjal Sedunia atau yang biasa disebut dengan World Kidney Day. Dan tentunya hari ini nggak jauh dari Hari Ginjal Sedunia, kita akan membahas atau bercerita tentang penyakit ginjal. Nah, Sobat Sehat, menurut WHO, penyakit ginjal kronis mempengaruhi 8-16% populasi dunia dan merupakan penyebab utama kematian. CKD merupakan kondisi yang progresif dan berpotensi fatal. Menurut WHO, jumlah penderita gagal ginjal akan meningkat 6% setiap tahunnya. Dan sedangkan di Indonesia sendiri, menurut data riset kesehatan dasar Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2018, terdapat 739.208 orang atau sekitar 3,8% populasi atau orang Indonesia yang terjangkit atau terdiagnosa penyakit gagal ginjal kronis. Baiklah. Oleh karena itu, hari ini tentunya aku nggak sendirian dong. Saya ditemani oleh dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Beliau adalah Dr. Ahmad Rifai, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Halo Dr. Rifai. Halo juga Mbak Kiki. Puasa dokter? Alhamdulillah. Di bulan masih belum bolong ini. Oh belum bolong ya, jangan sampai bolong dokter ya. Alhamdulillah ya. Oke baik dokter Rifai, hari ini kebetulan di Hari Ginjal Sedunia nggih dokter nggih. Iya. Kita pas hari ini ya dokter ya. Iya. Jadi hari ini tuh hari Kamis setiap minggu kedua bulan Maret. Ya setiap tahunnya kita memperingati Hari Ginjal Sedunia. Oke. Dan ketepatan pada hari ini tuh ya titik poin yang akan diangkat itu adalah sehatkah ginjal Anda? Sehatkah ginjal Anda? Wih, Ya. pertanyaannya, sehatkah ginjal Anda? Ya. Kemudian deteksi segera dan kalau bisa ya harus sedini mungkin. Saat ini juga kita harus bisa melindungi ginjal kita. Waduh, belum udah banyak di-spill nih sama dokter Rifa ini ya. Makin penasaran kan sobat sehat di rumah? Ya. Saya penasaran sih. Oke dokter, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dokter Rifai. Sudah siap? Ya. Oke, dokter Rifai. Pertanyaan pertama dokter, bagaimana sih dokter cara mendeteksi dini penyakit ginjal dokter? Nah, gini, penyakit ginjal ini ada gejala-gejala yang sifatnya lokal ke arah ginjal. Kalau sifatnya lokal ke arah ginjal, mulai dari ginjal itu kan letaknya di daerah pinggang ya. Pinggang ya. Yeah. Jadi jangan salah para pemirsa atau para pendengar semuanya ya. Sering keliru dengan punggung. Oh ya, ini ada betul. Pinggang ya. Pinggang itu perbatasan antara iga dengan tulang belakang. Letaknya di bagian belakang, samping kanan dan samping kiri. Itu paling simpel adalah nyeri pada daerah tersebut. Nyeri pada daerah ya, tersebut. Itu kalau misalnya ada itu, ya, dan nyerinya seperti apa? Nyerinya itu hilang timbul, tidak terus-terusan. Karena ya ini yang disebut dengan kolik renal. Ya, kolik renal itu ginjal, sedangkan kolik itu adalah nyeri yang hilang timbul. Ya, sifatnya frekuen gitu ya. Terus yang kedua adalah kalau misalnya karena kita tahu bahwa salah satu fungsi ginjal ini adalah memproduksi air seni, berarti ada perubahan tuh dari kualitas air seni kita. Mulai dari berkurangnya air seni
air seni terlalu pekat, ya. Kemudian kadang juga air seni kita itu berbusa, berbuih. Kayak busanya apa itu? Kalau kita nyuci mobil, nyuci baju lah, kalau cuci mobil, cuci baju lah ya, nyuci baju itu buihnya itu kan ada. Karing dokter ya. Sebut merek jadinya. Kan gitu ya. Kalau kita lagi nyuci baju gitu kan, orang Indonesia kalau nggak berbusa, nggak berbuih itu, waduh ini kan gitu. Nah seperti itu, berbuih, berbusa dan warnanya putih ya. Atau juga bisa warnanya kemerahan. Mbak Kiki pernah ini nggak mau masak daging gitu, terus air dagingnya itu direndam di air, kemudian kan warnanya berubah tuh, warnanya warnanya itu merah seperti air cucian daging. Kalau ada seperti itu tanda-tanda yang sifatnya lokal, itu harus segera periksa. Jadi jangan nunggu terlambat. Nanti paling nggak apa-apa, jangan paling nggak apa-apa. Kalau sudah berbusa, nyeri pinggang, kemudian kencingnya seperti air cucian daging tadi, apalagi kalau misalnya dari air seninya keluar kayak berbusa, batu gitu ya, kayak kerikil gitu, ada juga, ada yang kayak kerikil gitu. Ya, itu yang gejala-gejala yang lokal dan sifatnya lebih spesifik ke arah ginjal, dan itu harus segera pergi ke dokter untuk dilakukan tindak lanjut untuk pemeriksaannya. Atau kalau misalnya gejala-gejala yang sifatnya tidak spesifik. Seperti gimana, dokter? Ya, mual muntah tuh. Ya, mual muntah. Apakah mual muntah ini kemudian langsung kita berpikir ginjal? Salah satunya. Makanya sifatnya tidak spesifik. Salah satunya. Kenapa? Diduga mual muntahnya karena racun di dalam tubuh yang terlalu tinggi, namanya ureum kreatinin. Ya, yang kedua, misalnya bengkak tuh kakinya, bangun tidur, ya matanya sembab tuh, padahal gak nangis, ya kan aneh tuh. Iya. Pertanyaan kenapa? Ternyata diagnosanya nanti ke arah nefrotik sindroma nefrotik. Ya kan seperti itu, berarti ada kebocoran ginjal. Itu sembabnya pada waktu pagi hari. Bangun tidur. Ya, bangun tidur itu rata-rata sembab. Atau bengkak pada tungkai. Kaki. Ya. Kalau kita lihat, kalau bengkak pada tungkai tidak mesti harus ginjal. Orang dengan sakit jantung juga bisa bengkak di tungkai. Orang dengan penyakit liver ternyata juga bisa bengkak di tungkai. Nah, makanya itu kita sebut sebagai gejala yang sifatnya non spesifik. Juga misalnya lemah, letih, lesu, tidak bertenaga, ya seperti 5M, betul. Iya. Seperti kayak orang anemia gitu. Ya, bukan kayak orang anemia, memang anemia kan gitu. Iya. Karena anemia. Ya, tapi anemia itu apakah berhubungan dengan ginjal? Iya, berhubungan dengan ginjal. Tapi apakah setiap anemia itu merupakan penyakit ginjal? Tidak, belum tentu. Nah, ini yang harus dicari, apakah anemianya itu terkait dengan ginjal atau tidak. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti itu, ya silakan segera untuk pergi ke dokter. Nah, tahapannya nanti paling ya kita ada pemeriksaan yang sifatnya non invasif gitu ya. Non invasif dulu yang kita lakukan, mulai dari pemeriksaan kencing untuk membuktikan apakah memang ada kebocoran ginjal yang ditandai dengan adanya protein. Ya, harusnya kan tidak ada protein di dalam kencing, kok tiba-tiba ada +1, +2, +3 ya. Kemudian itu yang sifatnya kualitatif aja. Cek urin cek urin. Mudah, itu murah, cuma tes celup tok gitu ya. Bisa dilakukan di puskesmas atau vaskes 1 ya, FKTP gitu, bisa dicelup aja. Sudah ada +1. Kalau +1, +2, +3 lah, secara kuantitatifnya berapa ya, itu harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan entah albumin kreatinin rasio, entah protein kreatinin rasio, untuk melihat seberapa berat sih kebocoran ginjal yang terjadi. Nah, terus juga habis itu apalagi yang bisa kita lakukan, pemeriksaan USG. Ya, USG daerah ginjalnya sana. Apakah ini ada batu kah, ataukah ini ada batu di mana? Apakah di dalam ginjalnya?
ataukah di saluran kencing yang bagian atas yang kita namakan dengan ureter, ataukah di kantung seninya, ataukah di daerah saluran kencing bagian bawah atau yang kita namakan dengan uretra. Masing-masing itu bisa nanti kita dilakukan pemeriksaan USG. Kan gitu ya. Jadi early detection-nya itu di situ. Kalau yang cek lab itu dokter? Kalau cek lab tadi sudah saya katakan bisa dengan menggunakan urinalisis, ini kan juga cek lab. Iya. Atau kalau misalnya kita mau cek fungsinya, kita mau yang lebih banyak dan ada di masing-masing rumah sakit tipe D, tipe C, ataupun di puskesmas kalau misalnya ada, itu pemeriksaan ureum kreatinin. Ureumnya berapa, kreatinin berapa. Soalnya apa? Ureum kreatinin ini adalah produk sampah yang di wash out oleh tubuh, ya, keluar melalui air seni. Ketika ginjal kita bermasalah, ya ureum kreatinin ini tidak bisa di wash out kan, tidak bisa dikeluarkan, akhirnya numpuk di dalam tubuh kita, akhirnya apa? Memberikan gejala klinis, mual, muntah, yang lemah, racunnya numpuk tadi dokter ya. Racun yang tidak bisa keluar. Oh gitu. Jadi untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan ada cek lab, ada tes urin. Ya, urin itu harus masuk lab. Oh, masuk lab juga. Darah dan urin itu masuk laboratorium, kemudian bisa dengan USG. Ada lagi? Untuk yang sifatnya deteksi dini itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Jadi itu harus ke dokter dulu atau bisa cek sendiri dokter? Kalau dalam tanda kutip ya, ini sobat sehat RSU UMM ini sudah mendengar podcast ini, mungkin bisa tuh langsung kok kencing kita berbusa ya, cek aja dulu nggak apa-apa ya, nanti langsung dibawa ke klinik poliklinik rumah sakit UMM gini ke dokter Rifai kan tentunya. Silakan di poli penyakit dalam ya. Oke, oh gitu dokter. Jadi sobat sehat di rumah, kalau misalnya di rumah kerasa pinggang dokter ya? Ya, pinggang ya, no pinggul. No punggung. Tapi pinggangnya kerasa nyeri atau sakit, hilang timbul dokter ya. Iya. Terus kencingnya kok produksinya dikit banget selama 24 jam dokter. Yep. Terus kencingnya berbuih atau mungkin berwarna kemerahan, segeralah cepat-cepat menuju ke dokter atau ke vaskes terdekat untuk segera diperiksakan. Gitu dokter? Ya. Betul. Ada lagi dokter? Sudah itu. Kemudian dokter lanjut nih, untuk faktor resiko penyakit gagal ginjal kronik dokter. Ya, kalau faktor resikonya ini banyak ya. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan metabolik terutama ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan vaskuler, pembuluh darah ya. Yang berhubungan dengan metabolik, kalau kita melihat bahwa penyebab gagal ginjal kronis itu nomor 1 itu adalah diabetes. Diabetes? Ada enggak diabetes? Kencing manis itu loh ya. Kencing manisnya ada enggak pasien itu? Oh ternyata ada. Kalau ada, terkontrol apa tidak? Dikatakan terkontrol itu bukan masalah pasien itu setiap bulan, ini rutin kontrol, bukan. Tapi adalah targeting terapinya. Target terapinya itu sudah sesuai target belum? Gula darah puasanya sudah sesuai target belum? Gula darah 2 jam setelah makannya sudah sesuai target atau belum? Itu yang dikatakan terkontrol atau tidak terkontrol. Yang kedua, yang berhubungan dengan vaskuler, hipertensi. Ya, hipertensinya, tekanan darah. Saya rutin kontrol ke puskesmas atau ke dokter spesialis, ke rumah sakit. Tapi ini terkontrol apa tidak selama ini? Tensinya. Ya, tensinya. Misalnya contohnya targeting terapi target untuk pasien dengan usia kurang dari 60 tahun. Ya, itu GNC 8 itu ya. Itu kategorinya tidak boleh lebih dari 140/90 misalnya. Sudah sampai belum? Ya kan gitu. Kemudian usia lebih dari 60 tahun itu tidak boleh lebih dari 150/90. Sudah nyampe belum? Kalau ini belum nyampe berarti itu belum terkontrol. Itu yang dua. Dua ini adalah penyebab utama orang terkena penyakit gagal ginjal kronis yang butuh cuci darah nantinya ya. Terus yang kedua, yang ketiga
itu yang berhubungan dengan metabolik juga obesitas. Ternyata ternyata di berbagai jurnal yang ada, baik itu di dalam dan di luar negeri, semakin orang itu semakin berat badannya berlebih, maka kita bilang resiko ya, bukan pasti, bukan ya, kita kan bilang resiko dia terkena gagal ginjal kronis akan semakin tinggi. Empat ya. Yang keempat ya masalah asam urat tuh. Asam urat, sekarang masuk juga. Yang siapa yang nggak suka jeroan? Saya suka. Ya, yang suka jeroan ini dan mente, apalagi habis ini hari raya. Iya, dokter gimana dong? Yang habis ini hari raya, mentenya, kacangnya, yang berhubungan dengan santan purin semuanya itu tolong dijaga ya, karena asam urat bisa juga menyebabkan gagal ginjal, namanya urat nefropati. Terus di samping itu asam urat juga bisa memberikan dampak terbentuknya batu di saluran kemih. Ya, lambat laun jadi pielonefritis atau keradangan dari pilum ginjal yang sifatnya kronis akibat batu. Nah, kalau sudah seperti itu resiko kedepannya jadi gagal ginjal juga tinggi. Banyak lagi hal-hal yang sifatnya keradangan dan sebagainya. Itu yang belum lagi kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Salah satunya adalah merokok. Ya, semakin sering merokok dan jangkauannya panjang, lama merokok juga resiko penyakit ginjalnya juga tinggi. Langsung berhubungan direct enggak. Tapi kita berbicara faktor resiko berhubungan dengan vaskuler. Vaskuler itu ya ginjal itu juga ada vaskulernya, ada pembuluh darahnya. Kalau yang mensuplai darah ke ginjalnya itu menurun dengan akibat dari kondisi vaskuler yang tidak baik, akibat sering merokok ya, akhirnya juga kesampaian ke sana. Ya, tidak hanya jantung koroner saja yang terpengaruh, ginjal juga ini. Malah nambah. Ya. Itu terus yang terakhir ya, obat-obatan tuh. Obat-obatan anti nyeri. Obat anti nyeri. Orang kena sakit kepala dikit minum Antalgin. Asamefenamat. Terus ini dalam kurun waktu yang jangka panjang, terus akhirnya kena namanya analgesik nefropati. Iya, jadi penyakit ginjal yang disebabkan oleh konsumsi berlebih dan dalam jangka waktu panjang obat-obatan anti nyeri. Yes, pokoknya naudzubillah lah, jangan sampai. Jadi itu yang obat-obat yang tidak terkontrol oleh dokter-dokter ya. Berarti beli-beli di warung lah dokter, misalnya pusing dikit atau nyeri dikit. Ya karena kebiasaan. Kita. Ya, karena harusnya kita harus paham mengedukasi masyarakat dalam artian berhati-hati dan bijak dalam menggunakan obat-obatan. Wow, gitu dokter ya. Lumayan banyak ya ternyata ya untuk faktor risikonya ya. Ada hipertensi, ada DM. Tapi yang dominan dua ini. Hipertensi dan gula darah. Diabetes. Oke. Ya, yang dominan ini ada dua ini, diabetes dan hipertensi. Yang asam urat. Yang lainnya rata-rata ya nggak sampai 10%-nya lah. Kalau hipertensi itu nomor 1 tuh sampai 50%-nya. Kalau diabetes itu bisa sampai 30%-nya sebagai penyebab gagal ginjal kronis. Wow, lumayan ya. Ada lagi dokter, selain dari 6 itu ada banyak sebenarnya ya? Ya banyak, ya. Kalau kita runtut keradangan-keradangan, ya autoimun kayak apa? Kayak pasien mengalami glomerulonefritis. Glomerulonefritis itu karena kompleks imun, ya. Sistem imun itu harusnya kan membasmi kuman, membasmi virus, membasmi bakteri. Tapi ini yang dijadikan antigen yang dimusuhi adalah ginjalnya sendiri. Sehingga dia membentuk bala tentara tapi digunakan untuk melawan dirinya sendiri. Kayak pasukan disersi itu ya. Jadi untuk menyerangnya. Ya, yang diserang apa? Ginjalnya. Ini yang disebut autoimun. Ya, glomerulonefritis itu. Ya. Baik, dokter. Wah, saya sedikit shock juga, iya. Dokter, lanjut nih dokter ya. Dokter Rifai, karena kebetulan kan sekarang Ramadan nih, ya kan? Saya mau dong, atau sobat sehat di rumah juga mau dikasih tips berpuasa bagi pasien dengan penyakit ginjal, dokter. Nah,
Oke, ya intinya gini, ya kalau yang disebutkan ini katanya Ustadz tuh, Iya. ya. Ustaz mana dokter? Awal itu tidak mempersulit umatnya, intinya di situ. Kalau misalnya memang ada udzur syar'i, ya silahkan tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya masih kuat, monggo disilakan puasa dengan catatan penuh kehati-hatian buat pasien-pasien itu seperti itu. Jangan sampai karena ngebetnya pingin puasa ini akhirnya dalam tanda kutip malah menyengsarakan kondisi dirinya sendiri gitu loh ya. Jadi kondisinya dehidrasi, makin drop dan sebagainya. Kalau seperti itu kan tidak baik juga, ya kan gitu. Jadi tipsnya kalau saya bilang bahwa untuk penderita ginjal ini kalau bisa ya kita bagi tuh menjadi dua. Mereka yang gagal ginjal tapi dia itu cuci darah, dan mereka yang gagal ginjal tanpa cuci darah. Nah, mereka yang gagal ginjal tapi dalam tanda kutip masih belum cuci darah, sebisa mungkin itu ya sebelum seharusnya ini dilakukan waktu sebelum Ramadan itu mereka uji coba dulu tuh. Trial and error. Mencoba ilmu. Tes ilmu. Kuat nggak 1-2 hari gitu ya. Yang baik yang mereka yang karena diabetes atau hipertensinya. Tapi kalau mereka ternyata tidak kuat dan tidak bagus kendali kontrol penyakitnya terhadap gulanya dan hipertensinya, karena misalnya ada obat yang harus 3 kali, ada obat yang harusnya 2 kali, ya terus ada yang harus dikonsumsi dan tidak boleh telat misalnya, dan itu harus disesuaikan dosisnya dan sebagainya. Dan ada kebiasaan juga sekarang kan. Ya, mohon maaf ini ya bukannya apa-apa ya. Kebiasaan pada bulan Ramadan itu, kalau bulan Ramadan itu kan peningkatan amal ibadah tuh. Iya. Tapi juga terjadi peningkatan ya menu makanan yang ada di meja. Oh iya, unkontrol jadinya ya. Ya, itu akhirnya jadi seharusnya terlek di atas kertas bahwa mereka yang berpuasa itu lebih sehat, tapi jatuhnya kalau puasanya balas dendam akhirnya tidak sehat. Artinya apa? 1, ya butuh persiapan. Terus yang kedua, pahami kondisi kita itu dalam posisi mau masuk Ramadan itu terkontrol atau tidak. Misalnya diabetes, yang punya diabetesnya sudah terkontrol atau tidak. Ya. Yang kedua, kalau dia punya hipertensinya terkontrol atau tidak. Dan yang ketiga adalah dia harus sudah dikonsultasikan kepada dokternya terkait apa? Terkait regimen obat-obatan yang dikonsumsi tiap harinya. Apakah bisa beralih dari kondisi real yang sebelum Ramadan masuk pada waktu puasa di dalam bulan Ramadan? Ya, itu harus ini obat-obatannya. Terus yang ketiga, harus betul-betul mereka yang tanda kutip tidak dalam kondisi cuci darah, jaga jangan sampai mengalami dehidrasi. Jadi kecukupan cairannya itu harus diperhatikan, ya, tidak jatuh pada kondisi hipoglikemi, ya gula darahnya ngedrop pada mereka terlalu rendah, ya, karena ya mungkin terlalu semangat. Karena apa? Mereka yang diabetes menjalani puasa di bulan Ramadan pasti harus ada penyesuaian baik itu jenis dan dosis obatnya. Betul. Itu harus dikonsultasikan kepada dokternya. Ya. Terus yang terakhir yaitu tadi saya katakan jangan balas dendam pada saat berbuka maupun sahur ya. Sehingga seringkali cuma esensi Ramadannya hilang karena kita hanya berpindah jam makan saja. Jadi maghrib berbuka, habis taraweh makan lagi, terus malam, tidur makan lagi, terus habis sahur. Sahur, terus habis itu kita beraktivitas sambil menunggu pagi, habis itu tidur, terus habis itu beraktivitas, tidur lagi. Relatif dalam tanda kutip bahwa energi akan tersimpan dan resiko gulanya menjadi naik atau resiko gulanya menjadi turun akan resikonya tinggi. Jadi tolong diperhatikan dan sekali lagi dikonsulkan kepada dokternya. Bagi mereka yang sudah cuci darah, ya kalau mereka mau melakukan
puasa kita sarankan di hari yang tidak mereka cuci darah. Jadi kalau pas Misalnya cuci darahnya Senin dan Kamis itu Mbak Kiki ya, Senin Kamisnya ya jangan nggak usah puasa lah daripada karena apa? Pada saat proses cuci darah tidak hanya racun yang keluar dari tubuh, tidak hanya air yang keluar dari tubuh, protein juga ikut keluar, ya karbohidrat ikut keluar, dan resikonya apa? Tiba-tiba lemes. Dan resikonya sangat-sangat fatal kalau itu terjadi pada saat pasien menjalani cuci darah. Sehingga saya anjurkan setiap pasien saya, kalau pas waktu hari cuci darahnya nggak usah berpuasa, toh nanti bisa diganti tuh ya, awal itu mahal-mahal bisa fidyah nanti ya. Bisa fidyah, bisa diganti di hari lain kan masih bisa kan gitu ya. Ya, Oke, jadi maha ada dua memahami tadi ya? manusia. Betul. Gitu ya kan. Berarti kita jangan dibuat ribet Ya gitu, dibuat ribet ya memang kita kan memang ada udzur syar'iynya ya kan gitu. Kan bukan karena disengaja gitu, tapi karena memang ada udzurnya. Berarti ada dibagi dua tadi dokter ya, ada untuk pasien yang dengan cuci darah, ada yang tanpa belum cuci darah atau jangan sampai ya tanpa cuci darah. Berarti yang tanpa cuci darah itu harus konsul dulu sama dokternya. Ditanyakan dulu dokter ya, kira-kira bisa apa enggak. Takutnya nanti dipaksakan malah jadinya drop begitu. Kalau yang untuk cuci darah diharapkan waktu cuci darah jangan puasa dulu gitu ya, nanti bisa harinya pada harinya gitu. Oke dokter, banyak pertanyaannya sebenarnya cuma sedikit ya, tapi jawabannya luas sekali gitu ya. Kebiasaan jelasin. Iya, apa saya seneng jadinya kayak gini. Nanti tiba-tiba maghrib aja gitu dokter. Oh masih lama. Masih lama ya. Oke dokter, sekarang saya mau buat game nih, atau kita mau buat kuis sama dokter Pak ini. Kuisnya adalah mitos atau fakta. Wah, ini deng. berat penjelasannya. Oke dokter, ini saya mau udah buat pertanyaan nih dokter. Dokter Ahmad Rifai, deng. Nanti dikasih efek ya, deng gitu ya. Mitos atau fakta bahwa pasien dengan penyakit ginjal kronik dilarang mengkonsumsi semua jenis buah-buahan. Mitos atau fakta? Mitos. Why? Kalau orang ini kita bicara tentang cuci darah ya. Iya. Jadi kalau pasien dengan cuci darahnya pakai mesin ya. Kan cuci darah itu ada dua ya. Pakai mesin atau yang dikenal dengan HD atau pakai CAPD. Ya, CAPD itu yang pakai perut. Orang-orang dengan cuci darah pakai mesin itu yang ditakuti ini kan masalah kalium ya. Ya kita takuti pasti masalah kalium kan gitu. Kalau pasien-pasien dengan CAPD yang cuci darah pakai perut, itu resiko kaliumnya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang HD. Dengan mesin. Ya, rata-rata mereka yang CAPD itu kaliumnya lebih rendah. Sehingga di sini mau makan pisang kayak mau makan jeruk kayak jadi nggak ada masalah it's okay ya. Tapi kalau pasien dalam tanda kutip yang HD, nah kita pakai dua kategori. Apakah sebelum cuci darah dilakukan pada waktu di awal itu dia punya riwayat hiperkalemi tidak? Kaliumnya tinggi tidak? Kalau dia punya riwayat hiperkalemi, ya sudah, memang harus ada pembatasan. Ya, tapi kalau dia tidak ada riwayat hiperkalemi, masih boleh tuh makan pisang, makan jeruk, tapi dalam tanda kutip ada pembatasan. Tidak bisa loss seperti mereka-mereka yang CAPD misalnya kan gitu. Jadi masih boleh makan pasien saya buah-buahan boleh ya. Kayak misalnya apel boleh, bengkoang boleh, nanas boleh. Toh setiap kali mereka rawat inap di rumah sakit ada tuh melon, ada tuh besok semangka, ada tuh kan ya. Kenapa nggak boleh kan gitu? Cuma buah-buahan tertentu saja yang resikonya sangat tinggi, terutama terhadap efek metabolik ya memang harus kita batasi. Kayak duren tuh. Duren.
Iya betul. Jadi mitos dokter ya. Ya, mitos. Mitosnya tapi berhubungan dengan kondisi pasien Iya. gitu ya. Oke. Selanjutnya nih, jeng. Apa ya? Dokter Ahmad Rifai, wes. Mitos atau fakta bahwa mengkonsumsi obat hipertensi seumur hidup itu dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Tadi kan kita udah bahas tuh obat anti nyeri. Anti Nah, nyeri. sekarang obat anti hipertensi, dokter. Seumur hidup. Gimana, Mitos dokter? atau fakta? Itu sih mitos. Mitos. Sekali lagi mitos. Kenapa Mitos. kok mitos? Ya, karena gini, yang menyebabkan pasien itu jatuh pada gagal ginjal itu adalah tadi saya katakan hipertensi yang tidak terkontrol, bukan obat anti hipertensinya. Malah bahaya kalau nggak minum Ya. obat anti hipertensinya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya atau adik-adik semuanya kalau misalnya punya hipertensi yang tidak terkontrolnya tadi sudah saya definisikan tidak sesuai target terapinya, maka resiko terjadinya gagal ginjal semakin tinggi. Ya, jadi tidak ada istilahnya obat-obatan anti hipertensi bisa menyebabkan gagal ginjal. Itu propaganda orang-orang tertentu aja. Soalnya kalau orang zaman dulu kan makin banyak minum obat nanti Iya. semuanya ke ginjal apa ke ginjal gitu dokter Iya. ya. Malah Kasihan ya ginjal disalahin dokter. iya. Ya. Malah ada obat itu golongan ACE atau ARB. ARB itu golongannya kalau misalnya Bapak Ibu semuanya itu mengkonsumsi yang belakangnya ada tan. Oh ya. Kandesartan, losartan, Iya. telmisartan, irbesartan, omilsartan, atau yang belakangnya ada pril-prilnya. Kaptopril, lisinopril, lisinopril, ramipril, ya. Itu semuanya golongan ACE atau ARB sifatnya adalah renoproteksi, memproteksi ginjal, memproteksi fungsi ginjal. Jadi side effect-nya bisa memproteksi. Ya, dia punya fungsi memproteksi ginjal. Contohnya lagi, mereka yang tanda kutip kencingnya berbuih, Ya. terus kencingnya seperti air cucian daging, kan gitu. Itu malah kita berikan obat-obatan anti proteinuria atau anti yang sifatnya protektif ke ginjal. Obatnya apa salah satunya? Yaitu tadi ACE atau ARB yang notabene dia adalah obat anti hipertensi yang diambil efek terapeutiknya untuk memproteksi ginjal. Jadi, dok saya nggak punya hipertensi kok saya minum ini. Iya. Ya karena ada tujuan tadi proteksi, renoproteksi tadi. Ya, gitu kan. Saya juga baru tahu dokter. Wah keren nih dokter. Ya. Jelas banget dokter tadi. Oh jadi seperti itu. Iya, kan gitu. Wah, oke. Dokter, wah udah mau ini maghrib belum. Dokter ada lagi yang mau sahur. Oh sahur dokter ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke sobat sehat di rumah dokter. Ya, sekali lagi ginjal ini adalah organ penting ya. Organ penting, dia tidak hanya berfungsi sebagai pembuang sampah dan cairan ya, tapi dia juga punya efek meregulasi ya, regulasi tekanan darah. Dia juga punya efek sintesis eritropoietin yang mempertahankan sel darah merah kita itu tetap diproduksi dengan baik. Dia juga punya efek terhadap keseimbangan mineral kita, natrium, kalium. Dia juga mempunyai efek meseimbangkan asam basa tubuh kita. Iya. Ya, jadi nggak usah selama ginjal kita masih bagus, nggak usah bingung-bingung terhadap ini pH-nya. Iya. Minum pH yang segini. Selama ginjal kita masih bagus, kita masih bisa mempertahankan pH kita dalam kondisi stabil ya. Nah, itu semuanya itu dilakukan oleh ginjal, 2 ginjal kita. Walaupun ginjal kita 2, kita jangan pernah bilang ginjal, cukup ginjal saja, ya. Dan karena pentingnya organ ini dengan semua fungsinya, maka kita harus wise, kita harus bijak, ya, dalam memproteksi ginjal kita tetap menjadi organ yang terbaik karena itu adalah investasi kita di masa depan. Ingat,
kebiasaan kita yang sekarang masih muda itu adalah investasi kita di masa tua. Jadi kalau kita sekarang tidak aware dengan ginjal kita, memberikan asupan kalori, protein dan sebagainya tidak sesuai dengan aturan dan tidak mau berolahraga secara rutin, makan makanannya juga tidak baik, ya, terus rokok, lifestyle-nya kurang bagus. Ya, lifestyle-nya tidak bagus semuanya, ya itu adalah investasi kedepannya kita mau jadi apa, ya. Sehingga tolong mulai saat ini kita rubah semuanya demi apa? Demi kesehatan ginjal kita. Oke, wow. Ya. Ini quotes ini ya, quotes Dr. Rifa ini. Kalau enggak nanti pasien saya tambah terus. Saya pusing. Iya, oke. Oke, wah, sobat sehat, tidak terasa podcast Sapa Sehat kali ini harus berakhir. Sudah selesai, sudah bahas banyak banget dengan Dr. Rifai hari ini. Ya, semoga podcast kali ini bisa menambah ilmu sobat sehat di rumah. Dan untuk sobat sehat yang di rumah hari ini menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Keep happy and keep healthy. Nah, sobat sehat di rumah, jika ada pertanyaan bisa komentar di kolom-kolom di bawah. Terus jangan lupa buat like dan share video di UMM Hospital. Oke, saya Kiki dan saya Dr. Ahmad Rifai. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.